Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Sedangkan arti TIK bagi dunia pendidikan itu sendiri berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pendidikan. Faktor-faktor mengapa TIK diperlukan dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan di Indonesia. Yang kedua, ketidakmerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang merupakan hak setiap manusia. Yang ketiga, model dan pendekatan pendidikan yang kurang relevan. Semakin cepat perkembangannya dalam segala aspek di dunia ini, maka manusia dan pendidikan dituntut untuk selalu memperbarui dirinya sesuai dengan kebutuhan perkembangan dunia. Adapun tempat duduk TIK dalam pendidikan antara lain, mempermudah kerjasama antara pakar dengan mahasiswa, menghilangkan batasan ruang, jarak, dan waktu. 2. Sharing information, sehingga hasil penelitian dapat digunakan bersama-sama dan mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, universitas virtual, yaitu dapat menyediakan pendidikan yang diakses oleh banyak orang. Selanjutnya, manfaat TIK bagi bidang pendidikan yaitu 1. Akses ke perpustakaan. 2. Akses ke pakar. 3. Melaksanakan kuliah secara online. 4. Menyediakan layanan informasi akademik suatu institusi pendidikan. Yang 5. Menyediakan fasilitas mesin pencari data. 6. Menyediakan fasilitas diskusi. 7. Menyediakan fasilitas direktori alumni dan sekolah. Yang 8. Menyediakan fasilitas kerjasama. Secara spesifik terdapat 6 peran TIK dalam bidang pendidikan, antara lain. Yang pertama, TIK sebagai skill dan kompetensi. Sebuah penggunaan TIK harus proporsional, maksudnya TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi sesuainya dengan porsinya masing-masing. Kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran sebuah tersedianya bahan ajar dalam format digital. Jaringannya adalah sekolah, belajar di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, TIK sebagai sumber bahan belajar. Sebuah ilmu berkembang dengan cepat, guru-guru hebat terkenal di seluruh penjuru dunia, buku dan bahan ajar secara kontinu, inovasi pemikiran-pemikiran. Yang keempat, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Sebuah penyampaian pengetahuan konteks-konteks dunia nyata, ilustrasi memberikan berbagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan ajar, dan pelajar melakukan eksplorasi terhadap pengetahuannya secara lebih luas dan mandiri. Kelima, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Tiap individu mendukung dukungan pembelajaran tanpa henti tiap harinya. Transaksi dan interaksi interaktif antar pemangku kepentingan memerlukan pengelolaan kantor belakang yang kuat. Kualitas layanan pada pengecekan administrasi ditingkatkan secara bertahap. Yang keenam, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Tiap individu memiliki karakter dan bakat masing-masing dalam pembelajaran. Guru meningkatkan kompetensinya pada berbagai bidang ilmu. C. Profil tidak diketahui oleh pemerintah. Adapun hambatan komunikasi dalam proses pendidikan antara lain, yang pertama adalah verbalisme, yang kedua perhatian yang bercabang, yang ketiga kekacauan penafsiran, yang keempat tidak ada tanggapan, yang kelima kurang perhatian, yang keenam keadaan fisik dan lingkungan yang mengganggu, dan yang ketujuh sifat pasif anak didik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.